Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga kabarnya masih baik-baik ya. Hari ini Lause Nathan dan Lause Niko seneng banget karena bisa menemani adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami setiap hari. Terima kasih karena hari ini kami bisa bangun, kami masih bisa makan, kami masih punya tempat tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati ibadah kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Berkati juga mulut kami Tuhan yang akan memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Lause pengen tes nih semangatnya. Ingat gak yel-yelnya? Kalau Lause bilang GKT Bethany Kids, jawabnya doa yes, firman oke. Kita coba ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekarang Lause pengen lihat papa mamanya juga ikutan. Coba ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah menepati janjinya. Nah, ada janji Allah yaitu Allah akan selalu hadir bersama dengan kita. Allah selalu ada dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, Lause pengen ajak nyanyi satu lagu Allah di sini. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Sekali lagi ya. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Nah, adik-adik, tahu nggak bahwa Tuhan itu janjinya bukan cuma hadir untuk kita, tapi Tuhan juga berjanji untuk memelihara kita. Tuhan janji untuk sayang sama kita. Burung pipit aja sama Tuhan dikasih makan. Bunga bakung aja sama Tuhan didandanin yang indah sekali. Apalagi kita pasti dijaga sama Tuhan. Kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Langsung pengen ajak kita nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau lagi kata-kata bunga bakung di padang diberi keindahan, Lause pengen adik-adik harus pose. Kalau yang cowok terserah posenya mau gini boleh, mau kayak gini boleh, pose sekeren mungkin. Yang cewek pose secantik mungkin. Mau posenya gini boleh, posenya mau angkat rok boleh, terserah. Pokoknya pose yang paling cantik, yang paling ganteng, terus nanti difoto, dikirim ke grup. Oke? Kita sama-sama nyanyi sekali lagi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, siap ya, beri keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita dikasihi Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan selalu menjaga kita.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause pengen ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu, Sayang-sayang disayang. Ikutin gerakannya Lause ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yuli. Halo, adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya kalian? Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi biar lebih semangat, kita yel-yel dulu yuk. Doa. Yes, firman. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan yuk dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kalian akan menerima rapot. Mungkin ada yang menerimanya minggu depan, mungkin juga ada yang 2 minggu lagi. Wah, gimana kira-kira rapotnya? Bagus apa enggak? Atau jangan-jangan ada yang nilainya merah? Tapi Lause yakin semua anak-anak sekolah minggu di sini pasti TOPBGT. Pasti nilainya bagus-bagus. Lause yakin itu. Gimana misalnya kalau papa kalian melihat rapot kalian dan bilang begini, wah, rapot kamu udah bagus ya. Tapi kalau tahun depan, pas kenaikan kelas berikutnya, nilai kamu lebih bagus dari ini, papa akan membelikan kamu sebuah sepeda roda 2 yang bagus dengan bunyi bel yang sangat kencang dan nyaring. Waduh, pasti kalian seneng ya minta ampun. Dijanjiin sebuah hadiah sama papa. Tapi setahun ya. Setahun itu lama loh adik-adik. Tapi papa udah janji. Wah, biar setahun gak apa-apa. Kalian menunggu dan berjanji kalau kalian juga akan belajar lebih baik. Supaya kalau pas kenaikan kelas, rapot kalian jauh lebih bagus dari yang sekarang. Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang menantikan sebuah janji. Janji bukan sembarang janji. Karena janji ini berasal daripada Tuhan. Ada seorang bapak yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nama bapak ini adalah Abraham. Kita ulang ya, bapak ini namanya Abraham. Nah, bapak Abraham ini udah tua. Waktu itu umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Mungkin lebih tua daripada kakek
engkong atau kungkung kalian. Ia dan istrinya Sarah nggak punya anak. Mereka sangat-sangat ingin mempunyai seorang anak, tapi mereka sudah tua. Suatu hari, Tuhan berfirman kepada Abraham dan berjanji, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang pernah melihat bintang di langit? Dikit atau banyak? Banyak ya adik-adik ya. Bisa nggak kita hitung satu persatu? Wah, nggak bisa. Kenapa? Karena bintang itu sangat banyak. Nah, Tuhan berjanji kalau Abraham keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Keturunan itu artinya anak cucu ya adik-adik ya. Abraham terus menunggu janjinya Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lewat begitu saja. Dan Tuhan belum menepati janji yang kepada Abraham. Sampai suatu hari, Abraham mengambil Hagar, hamba istrinya, yaitu Sarah, untuk menjadi istrinya Abraham. Dari Hagar, Abraham mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Tapi adik-adik, Tuhan berfirman kembali kepada Abraham bahwa Ismail bukanlah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Abraham terus menanti dan Abraham terus berdoa kepada Tuhan. Tahun-tahun pun terus lewat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lewat begitu saja. Sampai suatu hari, di saat umur Abraham berumur 99 tahun. Waduh, 99 tahun tuh udah tua sekali adik-adik ya. Udah jenggotan, rambutnya udah putih, badannya juga udah mungkin udah kayak kakek-kakek gitu ya. Waktu itu Abraham sedang duduk di depan kemahnya. Datanglah 3 orang dari kejauhan. Dari jauh Abraham melihat 3 orang itu. Dia menghampiri 3 orang itu, mengundangnya masuk ke dalam kemahnya. Dia memberi minum dan memberi makan kepada tamu-tamunya itu. Kemudian tamu-tamunya itu berkata, Abraham, tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak. Dari balik kemah, Sarah mendengar pembicaraan itu. Kemudian ia tertawa. Aku akan mempunyai seorang anak di masa tuaku. Dia tertawa geli dan menyimpannya di dalam hati. Kemudian tamu-tamu itu pun pergi. Abraham tahu kalau tamu-tamu itu adalah utusan dari Tuhan. Tuhan mengulang kembali janjinya kepada Abraham melalui utusannya itu. Melalui mereka, Abraham dikuatkan kembali dan diingatkan kembali akan janji Tuhan kepada Abraham mengenai keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit. Dan benar adik-adik, setahun kemudian, tepat seperti apa yang dikatakan oleh utusan Tuhan itu, Abraham dan Sarah mempunyai seorang anak yang mereka beri nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Perlu waktu yang lama bagi Abraham untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Tuhan pula yang memenuhi janjinya. Tuhan kita, Tuhan Abraham, Tuhan yang setia, Tuhan yang menjawab doa Abraham sesuai dengan waktunya Tuhan. Adik-adik, kalau kalian suatu hari lagi sakit, batuk pilek, tiba-tiba kalian kepengen banget makan es krim atau coklat. Kalian minta kepada papa dan mama, aku mau es krim, aku mau coklat. Kalian merengek-rengek, mungkin juga sambil nangis. Kira-kira papa mama kasih nggak ya? Langsung yakin papa mama nggak bakalan kasih. Kenapa? Karena papa mama pengen kamu sembuh. Kalau kamu udah sembuh,
mungkin papa dan mama akan memberikan kamu coklat atau es krim. Papa mama tahu waktu yang terbaik untuk memberikan es krim itu kepada kamu. Bukan saat kamu sakit, tapi waktu kamu dalam keadaan sehat. Nah, Tuhan juga seperti itu. Tuhan menjawab doa Abraham sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan langsung dijawab, tapi Tuhan mendengar doa Abraham. Tuhan menjawab doa Abraham sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita juga berdoa kepada Tuhan dan doa kita nggak dijawab. Kita menunggu dan menunggu. Tapi kita bisa belajar dari Abraham. Kita bisa belajar setia untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan punya waktunya sendiri untuk menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan kita, Tuhan Abraham, adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita. Kita mau sama-sama menghafal ayat yuk. Ayat hafalan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita ulang sekali lagi yuk. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ingat ya adik-adik, jangan putus asa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan pula yang akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini doa-doa kami mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi biarlah kami boleh menantikan jawaban dari Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Lause Yuli buat firman Tuhannya. Sekarang kita tahu bahwa Allah selalu menepati janjinya. Nah adik-adik, sebelum ibadah hari ini selesai, Lause pengen ngingetin buat ngerjain challenge foto ibadah online atau Sevion. Dan Lause pengen tes lagi nih semangatnya. Jangan-jangan udah ngantuk habis dengerin firman Tuhan. Kita coba ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita selesai hari ini, Lause pengen ajak kita nyanyi satu lagu, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekali lagi ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ya adik-adik, kalau kita mengingat janji Tuhan, kalau kita mengingat betapa besar cinta Tuhan buat kita bertekad kita tidak mau mundur dari Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata.
Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih hari ini. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada anak-anaknya dan yang setia menjaga, memelihara, dan memenuhi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Tuhan, sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami supaya aktivitas yang kami kerjakan bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah Minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan cuma di channel YouTube Sekolah Minggu GKT Betani. Dadah.